Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua baik-baik saja di rumah, sehat semua. Nah, masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Ya, harus dong, tetap harus semangat ya. Meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring, belum bisa ketemu langsung sama teman-temannya, belum ketemu langsung sama ibu mungkin, ya tetap harus semangat dalam belajar. Karena kasus COVID-19 sendiri masih terus mengalami peningkatan, yang sering nonton berita pasti tahu nih, kalau setiap hari itu ada saja yang dinyatakan positif COVID-19. Jika anak-anak tidak memiliki kepentingan yang mendesak di luar rumah, alangkah lebih baik kalau tetap di dalam rumah saja, tidak usah keluar-keluar. Itu demi kebaikan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Ibu pun juga begitu, kalau tidak memiliki kepentingan yang mendesak, ibu tetap di dalam rumah. Kan masih banyak hal yang bisa dilakukan di dalam rumah ya, hal-hal yang bermanfaat tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 3M. Apa aja itu ya? Yang pertama ada menjaga jarak, lalu memakai masker, dan yang terakhir mencuci tangan memakai sabun. Ya, ibu harap kalian mematuhi protokol kesehatan tersebut. Nah, lanjut ya ke topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ayo, jangan mengantuk ya, siapkan konsentrasi. Nah, pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Oh ya, sebelumnya untuk presensi ibu sudah mengirimkannya ke grup ya, itu dalam bentuk Google Form. Nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa melakukan presensi. Nah, kerjasama ekonomi internasional tujuannya untuk apa ya pembelajaran kali ini? Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang keempat, mampu menjelaskan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Kalian pasti pernah kan melihat berita di TV atau melalui majalah atau koran atau mendengarkannya melalui radio mengenai kerjasama ekonomi internasional. Biasanya Indonesia melakukan kerjasama dengan negara mana di bidang ekonomi dalam hal apa misalnya. Pasti pernah ya mendengarnya. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu sendiri apa sih? Dari judulnya sendiri sudah bisa dilihat ya, anak-anak. Kerjasama ekonomi, oh ya pastinya kerjasama di bidang ekonomi. Ya, ini pengertiannya. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Nah, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini ya ada 5 manfaat yang bisa diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional. Atau kalau anak-anak pernah baca di mana dari jurnal atau dari sumber-sumber yang lainnya, mungkin manfaatnya lebih dari ini ya, itu juga bisa. Nah, secara umum manfaatnya ini ada 5. Yang pertama yaitu
meningkatkan pendapatan negara. Ayo, kok kerjasama ekonomi internasional itu bisa meningkatkan pendapatan negara ya? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Ya, kalau yang menjawab, ya bisa Bu, karena dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional itu bisa meningkatkan devisa negara. Nah, dari mana devisanya? Ya dari kegiatan perdagangan internasional, misalnya Indonesia melakukan ekspor. Nah, dengan melakukan ekspor nanti akan meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk devisa. Lalu yang kedua, menjaga kestabilan harga dalam negeri. Nah, ayo ada yang bisa menyebutkan kenapa kok kerjasama ekonomi internasional bisa membantu menjaga kestabilan harga di dalam negeri? Mau berpikir dulu Bu? Ya, silahkan berpikir dulu. Ya, kenapa kok bisa menjaga kestabilan harga dalam negeri? Karena kurangnya produksi barang di dalam negeri itu bisa menyebabkan apa anak-anak? Ayo, pasti sudah sering disinggung ya. Jika produksi dalam negeri lebih sedikit dari permintaan, maka akan menyebabkan harga menjadi naik. Ya, benar sekali. Nah, kurangnya produksi barang dalam negeri itu bisa menyebabkan kenaikan harga. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, suatu negara itu bisa melakukan kerjasama ekonomi internasional. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan impor barang yang produksinya masih kurang tadi, atau yang ketersediaannya itu masih belum mencukupi permintaan yang ada. Nah, dengan melakukan impor, maka ketersediaan barang di dalam negeri itu bisa untuk mencukupi permintaan akan barang yang produksinya kurang tadi. Nah, kalau permintaan itu tercukupi, ketersediaan barang itu ada, maka itu akan menyebabkan harga menjadi relatif stabil dan murah. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja. Kenapa sih? Loh, emang bisa memperluas lapangan kerja? Ayo, tadi ada kaitannya sama yang nomor 1 tadi, meningkatkan pendapatan negara. Apa ya? Ya, tadi kan yang pertama dengan melakukan ekspor bisa meningkatkan pendapatan. Nah, kaitannya dengan memperluas ketersediaan lapangan kerja, dengan meningkatnya ekspor, tadi akan membuat perusahaan itu merekrut karyawan baru, karena kalau jumlah produksi barang yang harus dibuat meningkat, maka membutuhkan pekerja baru ya untuk menunjang peningkatan produksi barang tersebut. Nah, dengan adanya perekrutan karyawan itu, maka pengangguran bisa berkurang. Terus ketersediaan lapangan kerja itu bisa juga dilakukan melalui saat ada perusahaan asing mungkin mau membangun perusahaan di Indonesia, membangun pabrik di Indonesia atau membuka usaha di Indonesia. Investor asing yang Ibu maksud itu mau membangun tadi, yang sudah Ibu sebutkan, itu nanti kan juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Nah, yang keempat yaitu mempercepat pembangunan nasional. Kok bisa sih
kerjasama ekonomi internasional itu membantu mempercepat pembangunan nasional. Caranya gimana ya? Pasti itu kan yang dipertanyakan. Nah, pembangunan nasional itu bisa dipercepat dengan cara apa anak-anak? Ya, Indonesia meminjam dana dari organisasi dari lembaga IMF, yaitu dengan meminjam dana tersebut maka Indonesia bisa melakukan pembangunan seperti membangun pelabuhan, membangun bandara baru, dan membangun infrastruktur lainnya yang berguna bagi peningkatan pembangunan nasional. Nah, nanti kalau dengan dibangunnya bandara baru, pelabuhan baru, dan infrastruktur lainnya, itu bisa memperlancar proses distribusi barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Dengan lancarnya produksi tadi, dengan lancarnya proses distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain, maka perdagangan itu bisa berjalan lancar dan tentunya pendapatan yang didapatkan oleh negara juga akan terus mengalir. Nah, yang kelima itu alih teknologi. Masuk akal nggak kalau kerjasama ekonomi internasional itu bisa menyebabkan alih teknologi? Ya, masuk akal. Karena apa? Dengan kerjasama yang dijalin dengan kerjasama ekonomi yang dijalin dengan negara lain, itu misalnya Indonesia menjalin kerjasama dengan negara yang industrinya itu sudah maju, itu salah satunya negara Jepang. Nah, jika Indonesia menjalin kerjasama dengan negara Jepang misalnya, nanti kan Jepang itu terkenal dengan teknologinya yang udah canggih juga ya. Nah, nanti Indonesia bisa meniru, oh ini dalam industri ini Jepang menggunakan teknologi seperti ini, wah bisa ini Indonesia juga bisa nih menggunakan teknologi seperti ini. Walaupun tidak sama, tapi setidaknya meningkatkan kualitas mesin-mesin dalam negeri yang tadinya mesinnya masih kualitas rendah. Oh, negara ini menerapkan teknologi ini untuk dalam industri ini. Nah, nanti bisa dicontoh seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang pertama yaitu ada kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral ini merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Banyak ya kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia itu. Salah satu contohnya yaitu kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Nah, kalau soal kerjasama ekonomi bilateral ini, Indonesia melakukannya dengan banyak negara ya tentunya. Maksud saya dengan salah satu negara, tapi banyak kan negara. Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Singapura, seperti itu. Nah, Indonesia dengan Jepang ini melakukan kerjasama ekonomi dalam hal peningkatan ekspor, impor, dan investasi di kedua negara. Selain Indonesia dengan Jepang, ada lagi kerjasama ekonomi yang dilakukan antara Indonesia dengan negara Swedia, yaitu dalam hal peningkatan impor dan peningkatan investasi dan perdagangan di kedua negara. Yang kedua yaitu ada kerjasama ekonomi regional. Nah, kerjasama ekonomi regional ini merupakan
kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Contohnya ada Uni Eropa, ASEAN, serta AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kerjasama ekonomi multilateral. Nah, dari judulnya sudah terlihat ya, multi itu artinya apa? Banyak. Nah, kerjasama ini merupakan kerjasama yang melibatkan banyak negara dan tidak berdasarkan wilayah tertentu. Contohnya World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia dan International Monetary Fund atau organisasi organisasi dana moneter. Nah, ini kan negara-negara yang tergabung dalam kedua organisasi tersebut itu tidak terkendala dalam hal wilayah ya. Contohnya ya WTO itu salah satu anggotanya yaitu Amerika Serikat. Yang dari negara selain dari daerah Amerika juga ada. Nah, yang keempat itu ada kerjasama ekonomi antar regional. Nah, kerjasama ekonomi antar regional ini merupakan kerjasama ekonomi antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Misalnya yaitu ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima ada kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usahanya. Nah, apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usahanya? Nah, ini bisa dilihat ya. Kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh tujuan yang sama itu ada Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization. Nah, ini tujuannya itu untuk apa? Dari nama organisasinya pasti sudah diketahui ya. Nah, itu untuk memperjuangkan masalah ketenaga kerjaan para buruh yang merupakan anggota dari organisasi tersebut. Nah, masalah ketenaga kerjaannya apa aja nanti bisa dilihat saat melakukan pembahasan mengenai lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lalu tadi kan kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Nah, yang selanjutnya ini merupakan kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Ayo anak-anak bisa nggak menyebutkan apa sih kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha? Pasti pernah kan mendengar. Nah, ini contohnya yaitu kerjasama antara negara-negara yang memiliki lapangan usaha yang sama, seperti usaha minyak bumi. Nah, ini organisasinya itu adalah OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara-negara yang memiliki minyak bumi. Organisasi negara-negara penghasil minyak bumi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, contoh lembaga-lembaga ekonomi internasional itu yang pertama apa aja ya? Oh, yang pertama ada ASEAN. Nah, ASEAN ini merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Ya, anggotanya sudah tahu ya, pasti ya. Anggotanya yaitu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Yang kedua yaitu AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area ini merupakan kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam
ASEAN. Nah, yang tergabung dalam ASEAN sendiri itu ada berapa negara, anak-anak? Nah, ada 10 negara, ada Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ini ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Nah, ini itu merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utamanya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Asia Pasifik. Lalu yang keempat ada World Bank atau Organisasi Bank Dunia. Nah, Organisasi Bank Dunia ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam berbagai bidang ya anak-anak. Ini ada dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, serta pembangunan negara-negara di dunia. Nah, ini World Bank ini, Organisasi Bank Dunia ini hampir mirip dengan Organisasi Dana Moneter atau IMF, di mana IMF itu juga memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang membutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya, ini yang seperti yang Ibu sebutkan tadi ya di slide sebelumnya yang membahas tentang kerjasama ekonomi internasional yang dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Ini yaitu ada International Labour Organization atau ILO. Nah, ILO itu merupakan organisasi buruh yang didirikan dengan tujuan untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan maupun laki-laki, mempromosikan tenaga kerja, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah terkait ketenaga kerjaan dari para anggotanya yang merupakan para buruh yang ada di seluruh dunia. Yang keenam ada organisasi negara-negara pengekspor minyak. Ya, ini contoh negaranya itu ada Arab Saudi, Irak, Iran, serta Kuwait. Nah, organisasi negara-negara pengekspor minyak ini memiliki tujuan salah satunya yaitu menjaga kestabilan harga minyak di dunia. Kenapa organisasi ini didirikan? Yaitu untuk agar kestabilan harga minyak di dunia itu tetap terjaga, lalu mengontrol dalam hal produksi minyak dan lain-lainnya. Yang intinya itu untuk meningkatkan pengawasan terhadap masalah perminyakan di dunia, untuk memecahkan masalah perminyakan yang ada di dunia. Yang ketujuh yaitu ada WTO atau World Trade Organization. Nah, WTO ini merupakan organisasi perdagangan dunia yang tujuannya itu untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan negara anggotanya. Dan organisasi perdagangan dunia ini tidak terpaut, tidak dibatasi oleh jarak wilayah ya, maksudnya negara mana saja itu bisa bergabung dalam organisasi perdagangan dunia. Nah, yang ke-8 itu ada International Monetary Fund atau organisasi internasional
yang bergerak dalam masalah keuangan dan juga pemberian pinjaman pada setiap negara anggotanya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, sudah disebutkan ya sebelumnya, ini mirip dengan Organisasi Perbankan Dunia. Nah, organisasi ini merupakan organisasi ekonomi yang berada di bawah naungan PBB. Nah, tujuannya itu untuk yang pertama memberikan kredit kepada negara-negara anggota yang membutuhkan dana. Lalu yang kedua memajukan kerjasama internasional bidang moneter. Dan yang ketiga untuk mengembangkan perdagangan internasional. Ya, cukup ya anak-anak. Nah, tadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini itu ada apa saja? Yang pertama mengenai tadi kerjasama ekonomi internasional. Tadi ada berapa jenis anak-anak? Ayo, tadi ada yang masih ingat nggak? Ya, ada 5 ya. Yang pertama kerjasama ekonomi bilateral, yang kedua kerjasama ekonomi regional, yang ketiga kerjasama ekonomi multilateral, lalu ada kerjasama menurut lapangan usaha dan tujuannya, dan ada kerjasama ekonomi regional. Nah, terus lembaga ekonomi internasional sendiri tadi ada apa saja? Ya, ada ASEAN, ada IMF atau Organisasi Dana Moneter, ada WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi OPEC atau negara-negara pengekspor minyak, lalu APEC, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugasnya melalui Google Form ya. Nanti bisa dilihat di Google Classroom tugasnya itu apa, dan bisa saya Ibu kasih waktu seminggu untuk pengerjaannya. Jangan lupa setelah melakukan pembelajaran ini, anak-anak absen terlebih dahulu melalui Google Form yang sudah dikirim di grup ya. Kenapa kok dikirimnya di grup? Ya karena anak-anak tidak lupa ya, kalau di grup WhatsApp itu kan lebih mudah untuk mengaksesnya. Nanti untuk tugasnya ada di Google Classroom ya, bisa diakses melalui Google Form yang ada di Google Classroom. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, jika anak-anak tidak memiliki kepentingan di luar rumah, lebih baik tetap berada di dalam rumah saja. Itu untuk menjaga diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan kalaupun harus keluar rumah, ingat jangan melupakan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat keluar, juga menjaga jarak ya di luar. Jangan kok, ya udah pakai masker kok, nanti tinggal cuci tangan di rumah, terus keluar, terus dempet-dempetan dengan banyak orang misalnya. Jangan ya, karena yang namanya virus kan kita tidak ada yang tahu ya. Maksudnya tidak bisa dilihat secara kasat mata, di sini ada virus, di sana nggak ada virus, kan nggak bisa. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, tetap semangat dalam menjalani dan mengikuti pembelajaran secara jarak jauh, karena itu untuk demi
masa depan kalian sendiri ya. Mumpung masih muda, gunakan waktunya sebaik mungkin untuk belajar dan terus meningkatkan kemampuan diri. Ya, sekian dari Ibu. Semoga kalian sehat selalu. Udah ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.